Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Iben di Ngobrol Santai. Banyak sekali dari teman-teman kita, dari sahabat kita, bahkan dari diri kita sendiri itu mengalami berpikir terlalu berlebihan, terlalu cemas dengan diri kita yang akan datang. Itu banyak sekali kita rasakan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya hal tersebut memang melekat pada anak muda. Mengapa? Karena mereka mempunyai sebuah kecemasan yang berlebih dengan masa depannya. Mengenai kecemasan dan memikirkan hal-hal yang terlalu berlebihan padahal belum kita alami, itu sering kita sebut dengan overthinking. Mungkin dari kita banyak yang belum tahu apa sih itu overthinking. Jadi overthinking ini berasal dari kata over dan thinking, yang artinya berpikir terlalu berlebihan. Overthinking ini adalah momen di mana seseorang tenggelam dalam pikirannya sendiri, memiliki rasa ketakutan dan kecemasan berlebih, sehingga itu yang menghambat dirinya untuk berkembang, yang menghambat dirinya untuk meraih apa yang dicita-citakannya dan apa yang diinginkannya ke depannya. Overthinking ini juga sangat merugikan, bahkan menguras tenaga kita. Secara tidak kita sadari bahwasannya overthinking ini sangat merusak pola hidup kita, di mana kita akan susah untuk tidur, di mana kita akan bermalas-malasan karena kita bingung dengan apa yang akan kita lakukan, karena kita terlalu berkutik dengan pikiran kita yang tak ada jalan keluarnya. Beberapa gejala yang akan kita alami jika kita sedang mengalami overthinking, di mana kita terlalu memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan. Pertama, kita akan mengalami susah tidur, akan membuat kita gelisah sehingga kita susah untuk tidur. Kemudian yang kedua, selalu merasa lelah. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena pikiran gelisah yang sangat menyita waktu dan tenaga. Dilansir dari HuffPost.com bahwasannya orang yang berpikir terlalu berlebihan itu dapat memicu hormon kortisol yang membuat seseorang menjadi stres. Dan itulah yang membuat seseorang menjadi lelah, cepat lelah, stres, dan pusing dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak percaya diri. Anda akan selalu tidak percaya diri dengan diri Anda, dengan apa yang Anda lakukan dan dengan apa yang Anda alami serta apa yang melekat pada diri Anda. Anda tidak akan pernah percaya diri akan itu dan tetap mengandalkan orang lain, sehingga Anda tidak akan pernah berkembang. Kemudian yang keempat, merasa takut akan masa depan. Mengapa ini terjadi? Karena kembali kepada ketidakpercayaan diri Anda terhadap diri Anda, ini akan menghambat kemajuan diri Anda ke depannya, sehingga Anda akan mengalami kecemasan terhadap diri Anda untuk masa depan Anda dan bingung apa yang Anda akan lakukan ke depannya, sehingga akan membuat Anda semakin gelisah. Kemudian yang kelima, sakit secara fisik. Lebih parahnya, Anda akan mengalami sakit kepala yang berlebihan dan sakit punggung karena overthinking yang Anda alami tadi. Sehingga dari rasa capek yang Anda alami, stres yang Anda alami, sehingga pada akhirnya Anda akan mengalami sakit kepala dan berujung ke sakit punggung. Itulah sangat berbahaya sekali. Mengapa overthinking itu sangat tidak dianjurkan dan harus kita hilangkan dari hidup kita. Karena memang sangat banyak sekali hal-hal buruk yang akan kita dapatkan bila kita mengalami overthinking secara terus-menerus. Tapi Anda tidak usah takut dengan overthinking ini, karena kita di sini akan membahas cara mengatasi overthinking. Tentunya banyak sekali cara untuk mengatasi overthinking ini. Yang pertama, munculkan emosi positif pada diri Anda. Adanya perasaan positif, pikiran positif, itu akan menghambat datangnya overthinking yang datang kepada diri kita, sehingga secara tidak langsung kita akan menghilangkan overthinking dikit demi sedikit. Dua, ucapkan kata-kata positif kepada diri Anda, kata-kata yang membuat Anda menjadi semangat, kata-kata yang membuat Anda menjadi percaya diri. Ada banyak hal yang dapat kita katakan, misalnya saya percaya terhadap diri saya sendiri, saya pasti bisa melakukannya, saya pasti akan sukses, saya pasti akan berhasil. Semua itu akan membuat kita
kita secara tidak langsung, yaitu membuat percaya diri kita tumbuh, sehingga kita akan menggeser rasa overthinking yang ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Mengapa kita harus istirahat yang cukup? Karena secara tidak langsung ketika kita istirahat itu kita mengalami regenerasi diri, regenerasi tenaga, regenerasi pikiran dan lain sebagainya. Makanya istirahat di sini itu sangat penting sekali. Suatu studi menemukan bahwa istirahat itu memperbaiki terhadap tingkat emosional sebesar 30%. Yang keempat yaitu peka terhadap diri kita sendiri. Hal ini ketika kita sudah melakukannya, kita mencoba peka terhadap diri kita sendiri, kita akan menemukan apa yang membuat kita overthinking dan kita harus bagaimana agar kita bisa menghilangkan overthinking tersebut. Ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, maka kita akan tahu kapasitas diri kita. Kemudian yang kelima, lakukan aktivitas fisik untuk distraksi. Hal ini dapat kita lakukan yaitu dengan cara kita jalan-jalan keluar, kita bersosialisasi dengan teman, sahabat, keluarga. Itulah yang akan membuat energi positif masuk ke dalam diri kita, sehingga kita akan menghilangkan overthinking yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu kita harus melakukan hal-hal yang positif agar kita dapat menghilangkan pikiran negatif di dalam diri kita. Maka dari itu untuk teman-teman, kita harus menghilangkan overthinking tersebut. Kita harus yakin bahwasannya kita itu bisa. Kita harus yakin bahwasannya kita itu mampu. Kita itu berguna. Maka dari itu kita akan memunculkan energi positif terhadap diri kita sendiri, sehingga kita akan menggeser overthinking yang ada dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita akan menjadi diri kita sendiri seutuhnya, dan kita tidak akan takut untuk menatap masa depan berikutnya. Mungkin sekian pembicaraan ngobrol santai kita pada hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like juga, share juga, karena itu yang membuat kita lebih santai lagi dalam melakukan obrolan. Untuk teman-teman, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngobrol santai.